Itu adalah suara kuntilanak lelaki. Biasanya merupakan demi kejadian dari manusia-manusia penganut ilmu hitam. Ada yang kesurupan tadi, temennya yang perempuan. Itu di pohon itu. Lagi liatin ke sini. Jawab Pak Sakri santai sambil meniupkan asap rokoknya. Apaan sih, Ji? Tanyaku. Kuntilanak. Widi tiba-tiba saja berbisik. Mpok, kayaknya gue dapet dah, ucapnya. Hah? Serius? Coba cek, jawabku. Kami bergegas ke dalam tenda. Bener, Pok. Pergi. Saya gak takut. Jangan ganggu-ganggu. Ambil tuh kemenyan. Kemenyan begitu doang aja. Tambahnya sambil kembali melemparkan sesuatu. Kami tidak bertanya, namun sepertinya Pak Sakri paham bahwa kami ingin tahu ada apa sebenarnya. Kenapa dari sebelum pos 2 sampai kami melewatinya, Pak Sakri bertingkah seperti ini? Itu, ngikutin gara-gara kemenyan saya bawa pulang. Lah, ada suara dangdutan. Berarti kita udah di bawah ya? Udah dekat ke desa kali. Apa ada yang hajatan? Putar balik. Seru Pak Sakri. Oh tidak, ternyata Pak Sakri pun tidak begitu mengenal jalur ini, pikir saya. Kurang ajar, orang disasar-sasarin. Ucap Pak Sakri kesal. Harusnya lewat sini. Kurang ajar itu setan. Kulo nuwun, kulo bade izin. Niki kulo damel sekeluarga kulo saking Jakarta. Tolong izinkan lewat. Sampean boten nopo-nopo kok. Sampean boten enten maksud nopo-nopo. Sampean tensi dolanan. Tolong boten diganggu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Vetra Yuliandri di Zona Kliwon. Oke sob, pada kesempatan kali ini saya akan menceritakan kisah mistis pendaki ketika dia ingin mendaki Gunung Slamet yang berjudul Angkernya Jalur Dukuh Liwung Gunung Slamet Part 2. Penulis Nina Fitriana. Nah, buat sobat-sobat Zona Kliwon, jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe. Dan jangan lupa juga nyalakan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari Zona Kliwon yang bikin bulu kuduk kalian merinding. Nah, buat sobat-sobat Zona Kliwon yang belum nonton part satunya, langsung aja ke deskripsi, cek di sana ada link part satunya agar kalian jelas dengan video ini. Tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita masuk ke ceritanya. Hari semakin gelap. Hawa dingin mulai menyeruak masuk ke dalam sela-sela jaket kami. Cahaya bulan redup, terhalang rimbunnya pohon yang seolah-olah mengamati kami sejak awal. Syukurlah, ternyata kami telah sampai di pos 2. Ada sedikit tanah lapang, kami bisa beristirahat lebih leluasa sekarang. Meluruskan kaki dan mengeluarkan cemilan dari dalam tas kami. Namun karena hari sudah semakin gelap, Pak Sakri meminta kami agar tidak berlama-lama di pos ini. Entahlah, nada suaranya lebih seperti ingin mengatakan bahwa memang tidak baik berlama-lama di pos ini. Tapi saya tidak menghiraukan itu, dan tidak pula ingin bertanya lebih jauh, karena hari memang sudah sangat gelap, dan tubuh ini pun sudah meminta istirahat. Jadi yang terbaik memang kami harus bergegas melanjutkan perjalanan agar dapat segera sampai di pos 3 dan bermalam di sana. Perjalanan pun dimulai kembali. Asep dan Usep masih bertahan di posisi depan, diikuti oleh Widi dan saya, lalu Fahmi, Bang Eps, dan Panji. Jalur yang kami lalui masih sama, jalan setapak yang hampir tak terlihat karena dipenuhi tumbuhan liar.
Terdengar seperti suara burung, namun tidak ada yang melintas di atas kami. Suaranya sangat dekat dan jelas. Dengan santainya saya bertanya ke Pak Sakri. "Burung apa, Pak?" tanyaku. Shh, udah, jangan didengerin. Jangan lihat-lihat ke atas. Jawab Pak Sakri pelan. Mendengar jawaban itu justru malah membuat kami semakin penasaran. "Emang apa, Pak?" tanya teman kami yang lain. Nggak apa-apa. Jawab Pak Sakri singkat. Sejenak kami terdiam. Hawa mistis kini lebih terasa menyelimuti setiap sudut hutan ini. Kami merasa ada kehadiran makhluk lain di sini, dan kami sadar sejak tadi kami tidak sendiri. Bunyi itu terdengar lagi. Kali ini Pak Sakri berpindah posisi dari belakang ke depan. Kini tinggal Bang Eps dan Panji berada paling belakang saling bergantian. Saya pindah ke depan. Ujarnya, sambil bergegas jalan ke depan. Bang Eps dan Panji sudah pasti beruji nyali di belakang sana. "Kenapa, Pak?" tanyaku. Nggak apa-apa. Jawabnya. Sudah, lanjut jalan, jangan berhenti. Biar cepat sampai pos 3 kita bisa cepat bangun tenda di sana. Terus tidur. Sambung Pak Sakri. Tapi karena kami penasaran dan pastinya sangat ingin tahu ada apa sebenarnya, kami sedikit memaksa Pak Sakri untuk memberitahu suara apa itu. Dengan nada suara yang seolah-olah dibuat agar terdengar biasa, Pak Sakri akhirnya memberitahu kami suara apa itu sebenarnya. Itu adalah suara kuntilanak lelaki. Biasanya merupakan demit kejadian dari manusia-manusia penganut ilmu hitam. Ujarnya. "Hah? Yang benar, Pak?" tanyaku. Iya, tapi jangan takut. Baca-baca doa aja. Pikiran jangan kosong. Insya Allah nggak diganggu. Jawab Pak Sakri menenangkan. Disinilah saya baru tahu bahwa kuntilanak itu ada laki-laki dan ada juga yang perempuan. Kuntilanak laki-laki katanya lebih jahat daripada yang perempuan. Tapi apapun itu, tetap saja bagi saya mereka menyeramkan. Kuntilanak itu kini mengikuti sepanjang jalan perjalanan kami. Walau saya tidak melihatnya, tapi saya dapat merasakan bahwa kuntilanak tersebut mengamati kami sejak tadi. Entah kesalahan apa lagi yang kami perbuat kali ini, sehingga harus diikuti makhluk jadi-jadian seperti ini. Waktu sudah menunjukkan pukul 11 malam. Kami belum juga sampai di pos 3. Perjalanan terasa sangat lambat. Padahal kami terhitung jarang sekali berhenti semenjak kaki Panji sudah kembali pulih tadi. Suara kuntilanak itu timbul dan tenggelam. Tapi pasti ada di sekeliling kami, mengiringi perjalanan kami di sepanjang malam ini. Tiba di sebuah tanah lapang yang tidak begitu besar, sudah tertancap 2 tenda di sana. Ini pos 3. Akhirnya kami menemui pendaki lain di gunung ini, di mana semenjak awal perjalanan tidak ada satupun pendaki lain berpapasan dengan kami. "Alhamdulillah, sampai juga," ucap teman-teman kami seraya meluruskan kaki yang sejak tadi minta berhenti. Tidak terasa hampir 8 jam perjalanan kami hanya dari base camp sampai di pos 3 ini. Jalur yang kami lewati sebenarnya tidak terlalu terjal, tapi tidak pula terlalu landai. Hanya saja terlalu penuh semak belukar. 2 tenda yang sudah terpasang milik pendaki lain terlihat begitu sepi. Tenda penghuni di dalamnya sudah beristirahat dalam lelap. Namun ada yang ganjil dengan 2 tenda ini. Terdengar suara lantunan ayat suci Al-Quran dari dalam tenda. Mungkin berasal dari salah satu HP milik pendaki di dalamnya. Suara riuh kami mungkin membangunkan salah satu penghuni tenda tersebut. Samar-samar saya mendengar Panji dan rekan lainnya yang sudah sampai lebih dulu berbincang dengan pendaki itu. "Ada yang kesurupan tadi, temennya yang perempuan," jelas Panji seraya berjalan ke arah kami. "Di mana?" tanya saya. "Fahmi dan Widi baru saja tiba di pos ini." "Kapan?" tanyaku. "Barusan katanya, sebelum kita datang," jelasnya. Oh, itulah sebabnya mengapa mereka membunyikan lantunan ayat suci Al-Quran dari dalam tenda. Tapi sepengalaman kami, hal itu hanya akan membuat penghuni lain di sini makin marah, karena mereka terasa ditantang dan diusik keberadaannya. Tak lama, kami bergegas mencari lahan bagian datar yang kira-kira dapat kami jadikan tempat bermalam. Namun karena terlalu sempit dan hanya menyisakan tanah kosong sedikit yang posisinya agak miring, terpaksa kami membangun tenda di sini. Setelah 2 tenda terpasang rapi,
Pak Sakri yang sejak tadi berdiri di samping tempat kami mendirikan tenda, mengamati ke arah pohon tepat dari mana kami datang tadi. "Masih ada ya, Pak?" tanya Panji. Panji dan Bang Eps terlihat bolak-balik berkerumun mendekati Pak Sakri. Itu di pohon itu, lagi liatin ke sini. Jawab Pak Sakri santai, sambil meniupkan asap rokoknya. "Apaan sih, Ji?" tanyaku. "Kuntilanak," jawab singkat. Tidak mau memperpanjang pembicaraan, saya langsung menenggelamkan diri bergabung dengan Widi yang sedang memanaskan air, bersama Fahmi, Asep, dan Usep, serta Bang Eps yang sejak tadi mondar-mandir tidak jelas. "Tuh masih ada kuntilanaknya, tuh bunyinya masih kedengeran," ucap Panji seraya mendatangi kami semua. Bunyi wuk-wuk kembali terdengar. Kami hanya saling curi pandang, tidak bisa banyak komentar. Takut salah ucap, malah bisa jadi sasaran. Sudahlah, jangan dihiraukan, pikirku. Lalu kami melanjutkan masak air panas dan menyiapkan beberapa gelas untuk menyeduh kopi dan teh. Setelah selesai memanaskan air dan membuat teh dan kopi untuk sedikit menghangatkan badan, kami melakukan sholat isya dan mengkodok sholat maghrib. Setelahnya, kami bergegas masuk tenda, beristirahat karena kami harus melanjutkan perjalanan kembali esok pagi. Ketika saya dan yang lain sudah berada di dalam tenda, Pak Sakri dan Panji sepertinya masih berbincang di luar. Entah apa yang mereka bicarakan, sepertinya pembahasan mengenai kaki Panji yang terasa sakit tadi. Ternyata menurut Pak Sakri, kaki Panji ditumpangi 3 makhluk halus penunggu di mana Panji buang air kecil. Akhirnya kami pun terlelap dalam dingin dan gelapnya malam gunung ini. Bintang tidak lagi tampak, tertutup gelapnya malam dan rimbunnya pohon hutan ini. Malam ini kami semua beristirahat di bawah redupnya cahaya bulan, di dalam keremangan tenda dengan tetap ditemani sosok jadi-jadian yang sejak tadi seolah enggan pergi meninggalkan kami sendirian di hutan ini. Mereka tetap setia mengamati dari balik pohon, tempat mereka bersembunyi. "Emang lo gak bilang permisi?" tanyaku pada Panji pagi itu. Kini hari telah berganti. Cahaya bulan yang redup semalam sudah berubah menjadi terangnya sinar matahari. Sosok jadi-jadian pun entah kemana. Mungkin kini mereka telah pergi. "Enggak sih, Nak, tapi gue udah bilang assalamualaikum." Mendengar jawaban itu, saya pun bingung. Harus berkomentar apa? Sejenak saya berpikir, iya, apa salahnya? Kan sudah mengucap salam. Tapi mungkin memang tetap dianggap tidak sopan. Ibaratnya kita main ke rumah orang lain, hanya mengucap salam, lalu pergi ke kamar mandi tanpa bilang permisi. Pastinya sangat tidak sopan. Tapi sudahlah, semoga hal ini tidak terulang lagi, dan bisa jadi pembelajaran kami ke depannya. Setelah sarapan dan memastikan perbekalan air yang cukup, kami mulai berkemas untuk melanjutkan perjalanan. Pendaki lain yang semalam bersama kami sudah lebih dulu melanjutkan pendakian mereka. "Oke, siap ya. Berdoa dulu, semoga disehatkan, diselamatkan perjalanan kita di pendakian kali ini. Kita bisa kembali ke rumah masing-masing dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan suatu apapun. Berdoa dimulai," ucap Fahmi memimpin doa pagi ini. "Amin," seru kami, seraya benar-benar memohon perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami pun memulai kembali pendakian ini. Kali ini jalurnya sedikit berbeda. Kami tidak lagi melewati hutan belantara dengan pohon-pohon besar menjulang tinggi dan akar-akar yang saling berkait di ujungnya. Jalur yang kami lewati sekarang sedikit menurun, landai, namun tidak lama menanjak kembali. Tidak ada yang aneh dalam perjalanan kami pagi ini. Cuaca cerah, matahari bersinar dengan indah menembus celah-celah daun yang kini sudah tidak terlalu rapat. Iya, sepertinya kami telah lepas dari hutan rimba. Kini jalur yang kami lewati sudah terlihat normal seperti jalur pendakian pada umumnya. Pendakian dari pos 3 ke pos 4 berjalan lancar. Begitupun sampai pos 5. Sesekali kami menjumpai kelompok pendaki lain. Tidak banyak memang. Tidak sesering seperti pendakian-pendakian kami sebelumnya, yang setiap saat pasti saja berpapasan dengan pendaki lain. Bahkan bisa juga sampai terjadi kemacetan. Entah kenapa, kami baru bertemu dengan mereka selepas di pos 3 ini. Sedangkan dari base camp sampai pos 3, tidak ada satupun pendaki lain yang kami temui, kecuali di tempat kami bermalam. Singkat cerita,
Ternyata jalur dari pos 3 sampai atas merupakan titik pertemuan dari beberapa jalur lain. Saya lupa pastinya jalur apa saja itu. Yang pasti para pendaki lain itu berasal dari sana. Pak Sakri yang semula dijadwalkan hanya akan menemani kami sampai pos 2, tentu saja tidak kami izinkan pulang. Mengingat kejadian-kejadian yang kami alami, kami sudah pasti membutuhkan beliau untuk menemani kami kembali sampai kami turun dari gunung ini. Tibalah kami di pos Bayangan, sebuah tanah datar yang tidak terlalu luas. Ada beberapa pohon yang dapat kita gunakan untuk bersandar. Pos Bayangan ini adalah pos sebelum kami benar-benar sampai di pos terakhir jalur ini, yaitu pos 5. Ketika kami sampai, ada beberapa pendaki lain juga yang sedang istirahat di sana. Sepertinya sudah saling mengerti. Ketika kami datang dan memberi salam, mereka bergegas bersiap melanjutkan pendakian mereka. Mungkin mereka paham bahwa tempat ini terlalu sempit jika dihuni kami semua secara bersamaan. Jika dirasa cukup waktu mereka beristirahat, maka mereka akan memberikan kesempatan pendaki lain untuk bergantian. Kami langsung mengambil posisi masing-masing. Ada yang bersandar di pohon, ada yang bersandar di keril tanpa melepasnya. Seru kami hampir kompak, sambil meregangkan otot-otot punggung dan kaki yang pastinya sudah bekerja paling keras sejak awal pendakian ini. Makanan-makanan kecil pun kami keluarkan. Madu berbentuk stik agar mudah dihisap, dan sedikit coklat dan roti untuk mengganjal perut kami yang mulai keroncongan. Seandainya kami punya cukup waktu, ingin rasanya mengeluarkan nesting dan memasak mie instan. Tapi sudahlah, pos 5 yang merupakan pos terakhir jalur ini sepertinya sudah tidak jauh lagi. Lagi pula hari sudah mulai sore. Langit terlihat agak mendung. Sepertinya akan turun hujan. Lebih baik bergegas agar kami sampai di atas sebelum hujan benar-benar turun. Setelah istirahat dirasa cukup dan tak lupa meneguk sedikit air untuk melepas dahaga, kami melanjutkan perjalanan ini. Baru saja memulai perjalanan, Panji tiba-tiba saja tersungkur. Tapi kali ini bukan karena makhluk gaib atau sejenisnya. Sepertinya Panji memang kelelahan. "Hayati lelah bang," ucapnya seraya bangkit dari jatuhnya. Gelak tawa pecah seketika. Bukan karena kami tak simpati, tapi memang jatuhnya lucu sekali. Fahmi dan Bang Eps membantunya berdiri. Karena bobot tubuh Panji yang besar, membuat mereka harus mengeluarkan tenaga ekstra untuk menariknya. Akhirnya, sekitar pukul 3 sore, kami sampai di pos terakhir. Kami akan bermalam di sini, untuk selanjutnya menaiki puncak esok pagi. Sudah ada 2 tenda di sana, tenda pendaki lain yang pastinya sudah lebih dulu sampai di tempat ini. Tidak pakai istirahat, kami langsung berbagi tugas. Ada yang mendirikan tenda, ada yang menyiapkan bahan makanan untuk kami makan sore ini. Setelah tenda terpasang, nesting dikeluarkan, bahan masakan disiapkan, kami pun mulai memasak. Sayur sop yang sudah dibersihkan dari rumah dibungkus rapi dengan plastik pembungkus, sehingga masih sangat segar ketika dimasak untuk kami makan. Telur balado, ikan asin, dan bakwan menjadi hidangan kami sore ini. Lezat. Apalagi dinikmati di ketinggian setelah aktivitas yang sangat menguras tenaga. Kalau ada yang tanya, kenapa tidak ada mie instan? Tentu saja ada, tapi itu pilihan terakhir jika kami kehabisan bahan makanan dan hanya memiliki sedikit waktu untuk memasak. Kadang kami berprinsip pemenuhan gizi saat pendakian itu jauh lebih penting. Walaupun makan mie instan hangat di ketinggian yang dingin ini tentu saja sangat nikmat. Saya, Widi, dan Bang Eps kebagian memasak sore ini. Yang lain menggunakan waktu istirahatnya sambil menikmati indahnya pemandangan dari atas sini. Fahmi dan Usep berfoto-foto di gua yang berada tidak jauh dari tenda kami. Pak Sakri tentu saja sedang menikmati me time-nya dengan bersandar, sambil ditemani rokok favoritnya. Tidak terasa, waktu menunjukkan pukul 5 sore. Makanan pun sudah terhidang dan siap disantap. Seperti biasa, dalam hitungan menit, makanan sudah raib tak tersisa. Tangan-tangan lapar bagai anaconda bergerak cepat, siap memangsa musuhnya, langsung masuk ke dalam perut mereka. "Alhamdulillah, kenyang," kata yang pastinya terucap dari mulut kami semua. Momen makan bersama ini merupakan salah satu hal yang paling nikmat ketika kita melakukan pendakian. Sesi makan pun usai. Kini waktunya kami bersiap untuk melaksanakan sholat maghrib. Cuaca yang semula mendung,
kini tampak kembali normal. Langit mulai memerah, matahari hampir kembali ke peraduannya. Sambil menunggu waktu maghrib tiba, Fahmi menunjukkan hasil foto yang diambilnya bersama Usep tadi. Tidak ada yang tampak aneh di awal, sampai suatu foto yang sedikit mencuri perhatian kami. Dalam foto terlihat seperti wanita berambut panjang, namun samar-samar dan wajahnya pun tidak kelihatan. Padahal foto itu diambil Fahmi di dalam gua yang tentu saja tidak ada siapa-siapa di sana. Tidak mau memperpanjang situasi, mengingat kami sedang berada di gunung ini, akhirnya kami memutuskan untuk mengabaikan foto itu. Waktu maghrib pun tiba, kami masuk ke tenda bersiap-siap menunaikan sholat. Usai menunaikan sholat maghrib, sambil menunggu waktu isya, kami membuat kopi dan teh untuk menghangatkan tubuh kami dari dinginnya malam, yang mulai menusuk-nusuk sampai ke tulang. Setelah menunaikan sholat isya dan membersihkan diri dari sisa-sisa keringat hari ini, kami mencoba menikmati indahnya malam ini. Langit mulai gelap, bintang mulai menampakkan kecantikannya. Namun keindahan itu tidak bisa lama kami nikmati. Angin dingin yang menembus jaket tebal kami memaksa kami untuk segera mencari kehangatan di dalam tenda. Widi tiba-tiba saja berbisik. "Mpok, kayaknya gue dapet dah," ucapnya. "Hah? Serius? Coba cek," jawabku. Kami bergegas ke dalam tenda. "Bener, Pok." Dek, hati ini mencelos seketika. Melihat wajah Widi, hatinya pasti kacau, karena artinya ia tidak dapat ikut mendaki puncak besok pagi. Padahal ia sudah sejauh ini. "Ya udah gak apa-apa, bawa pembalut kan?" tanyaku. Widi mengangguk lesu, terlihat kecewa dan panik terpancar dari wajahnya. Perbincangan kami sepertinya terdengar sampai tenda sebelah. Terdengar riuh mereka berkata, "Hah? Widi dapet? Terus bagaimana?" Entahlah, selain Widi tidak bisa ikut mendaki puncak, bagaimana yang mereka maksud pasti tentang bungkusan putih berisi kemenyan yang diberikan Simba sesaat sebelum kami mendaki gunung ini. Dengan Widi mendapatkan haid hari pertamanya di atas ini, itu artinya kami harus melakukan ritual bakar kemenyan yang diperintahkan Simba sebelum kami kembali turun ke bawah. Namun tentu saja, hati kami tidak semudah itu untuk menerimanya. Karena kami semua tahu perbuatan itu bertentangan dengan tauhid. Kini kami dihadapkan pada pilihan, apakah kami harus membakarnya dan melakukan ritual tersebut, atau ada cara lain, agar kami tetap selamat saat kembali turun dari gunung ini. Hari berganti, kini saat yang kami tunggu-tunggu tiba. Pukul 5.30 pagi. Selesai menunaikan sholat subuh, kami bersiap untuk mendaki puncak gunung ini. Menurut informasi, kurang lebih 1,5 jam, kami akan tiba di atas. Itu artinya sekitar jam 7 pagi. Sengaja kami tidak mendaki lebih awal karena tidak mengejar sunrise pada pendakian kali ini. Mungkin karena tubuh yang terlalu lelah dan kejadian-kejadian yang cukup memecah konsentrasi kami, sehingga kami memutuskan mendaki dengan lebih santai. Setelah bersiap dan membawa perbekalan air yang cukup, saya, Fahmi, Panji, Bang Eps, Asep, dan Usep memulai pendakian ini. Hanya Widi yang terpaksa harus tinggal di tenda. Walau dengan berat hati, tapi tidak ada jalan lain. Widi harus ikhlas menerimanya. Untunglah dia tidak sendiri, ada Pak Sakri yang menemani. Pendakian dimulai, dengan jalur yang kini nyaris tanpa pepohonan. Batu-batu besar menemani kami di awal pendakian puncak pagi ini. Kami masih bisa dengan lincah mendaki, karena batu itu memudahkan pijakan kami. Namun tidak berlangsung lama, jalur berubah menjadi hamparan pasir batu yang nyaris sulit untuk dijadikan pijakan, apalagi dengan kemiringan hampir 45 derajat. 2 langkah naik, 1 langkah kami merosot turun, mirip jalur di Mahameru. Sesekali kami harus menghindar dari bebatuan yang berjatuh dari atas. Dari perkiraan jam 7 pagi kami sampai, ternyata 8.30 pagi baru tiba. 3 jam total perjalanan kami sampai atas. Maklumlah, lagi-lagi karena kami ini pendaki amatir. Akhirnya, kaki kami menapak di ujung jalur pendakian puncak ini. Sorak-soraya dan teriakan syukur kami menggema seketika di atas puncak gunung tertinggi Jawa Tengah ini. "Alhamdulillah, ya Allah, puncak!" teriak kami, seraya melakukan sujud syukur atas nikmat yang luar biasa ini. Tidak ada yang lebih nikmat bagi seorang pendaki selain dapat meraih puncak dalam keadaan sehat dan selamat. Puncak memang bukan segalanya,
tapi meraih puncak sudah pasti menjadi tujuan utama para pendaki seperti kami. Rasa lelah hilang seketika. Semua halangan, rintangan yang kami hadapi selama pendakian ini terbayar sudah oleh pemandangan yang terhampar indah di depan mata kami. Setelah mengatur nafas sejenak, kami langsung berfoto untuk mengabadikan keindahan alam dari ketinggian ini. Sekarang awan bukan hanya ada di atas kami, tapi juga di bawah pandangan kami. Salah satu hikmah mendaki puncak adalah kita dapat melihat betapa luas bumi ini, betapa agungnya kekuasaan Tuhan. Kita manusia hanya buih kecil yang bukan apa-apa. Tidak ada yang patut kita sombongkan. Puncak yang kami daki ini sebenarnya bukanlah puncak utama gunung ini, melainkan masih ada satu puncak lagi yang dapat kami jangkau dengan menyusuri pinggir kawah ini. Walau demikian, kami tetap bersyukur sudah sampai sejauh ini. Kami sebenarnya bisa saja melanjutkan ke puncak utama, namun mengingat hari sudah siang dan teman kami Widi menunggu di bawah, kami memutuskan cukup sampai di sini. Setelah kurang lebih 1 jam kami berada di sini, kini kami harus segera turun, karena asap belerang dari kawah gunung ini sewaktu-waktu dapat meracuni kami. Dengan tenaga yang tersisa, kaki-kaki ini mulai melangkah turun, tak lebih mudah dari perjalanan naik tadi. Kami harus kembali menghadapi hamparan pasir berbatu, yang kini dapat membuat kami tergelincir jika tidak hati-hati. Kami memilih berseluncur di awal langkah menuruni puncak gunung ini, lalu dilanjutkan dengan melangkah perlahan. Sakit pada kaki tak bisa dihindarkan lagi, karena kami harus menahan bobot tubuh kami di setiap langkah yang kami ambil, agar tidak merosot terlalu jauh. Perlahan namun pasti, kami akhirnya tiba di pos 5 tempat kami mendirikan tenda. Alhamdulillah, ucap kami seraya berjalan dengan tubuh yang tengah gontai kehabisan tenaga. Teriknya matahari membuat lelah kami berlipat ganda, namun tak membuat kami hilang semangat. Waktu menunjukkan pukul 11 siang, tentu saja perut kami sudah keroncongan. Untunglah ada Widi yang sudah siap menyambut kami dengan hidangan makan siang. Hai guys, gimana? Seru Widi antusias menyambut kedatangan kami. Dari suaranya saya tahu bahwa dirinya pun berharap jadi bagian dari pendakian puncak tadi. Ayo istirahat dulu, sambungnya seraya mempersilahkan kami duduk di bawah flyseat di depan tenda. Setelah mengambil nafas, sedikit merebahkan diri dan meluruskan kaki, melepas alas kaki yang seakan kini penuh duri, dan setelah membersihkan sisa-sisa kotoran yang menempel, kami langsung menyantap hidangan makan siang yang sudah memanggil-manggil sejak tadi. Telur dadar, bakwan, dan mie goreng menu makan siang kami hari ini. Sambil makan, Widi bercerita bahwa sepeninggal kami tadi, ada pendaki lain yang datang dan mengira Widi adalah tukang bakwan. Dengan sedikit kesal, Widi berkata, "Iya, masa gua tadi dikira tukang bakwan? Gara-gara pas mereka sampai, udah langsung pada bilang, enak nih, beli-beli," ucapnya. Hahaha, lucu. Mungkin karena Widi bersama Pak Sakri, makanya disangka mereka Widi adalah penduduk asli desa ini. Sudah tidak bisa ikut naik ke puncak, disangka jualan bakwan. Hihihi. Singkat cerita, sambil menikmati makan siang, kami saling bercerita tentang pengalaman di atas puncak tadi. Kami tidak terlalu gamblang menceritakannya, karena Widi pasti iri mendengarnya. Biarlah nanti kami ceritakan semua setelah turun dari sini. Selesai makan, kami segera berkemas. Waktu sudah menunjukkan pukul 1 siang, tapi kini cuaca tidak terlalu panas. Akan turun hujan sepertinya. Tenda dilipat, nesting dikemas, sepatu kembali dipakai. Semua telah siap. Kini saatnya kami turun dari gunung ini, menapaki jalur yang sama yang kami lalui ketika awal pendakian ini. Namun sebelum turun, kami kembali teringat dengan kemenyan itu. Bisik-bisik di antara kami, dan lewat pandangan mata yang seolah saling bertanya, bagaimana nasib kemenyan itu? Itu bagaimana? Tanyaku pelan. Fahmi menoleh ke yang lain. Panji kembali menoleh ke Pak Sakri. Syukurlah Pak Sakri seolah mengerti gelagat kami, bahwa kami berat melakukannya. Ya udah, kalian sholat kan? Di rumah juga sholat kan? Tanya Pak Sakri. Iya dong Pak, insya Allah Pak, jawab kami bangga. Ya udah sini, saya pegang saja kemenyannya. Gak usah dibakar, berdoa saja. Mohon perlindungan Allah supaya sehat selamat sampai di rumah. Amin, seraya menjawab. Lega rasanya mendengar perkataan Pak Sakri tersebut. Akhirnya kami tidak perlu melakukan ritual yang bertentangan dengan ajaran agama kami. Kini kemenyan itu sudah berpindah tangan, dari tangan kami ke tangan Pak Sakri. Di bawah redup sinar matahari,
kami memulai perjalanan turun. Kami berjalan satu persatu, Usep Asep kembali di depan. Disambung Widi, saya, Fahmi, Bang Eps, Panji, dan Pak Sakri sebagai sweeper. Awal perjalanan dari pos 5 ternyata tidak berjalan lancar. Kaki saya sedikit cedera akibat turun dari puncak tadi. Sepatu jebol mengakibatkan hampir keseluruhan jari kaki saya berdenyut hebat. Sakit sekali rasanya ketika dipakai berjalan dan bersentuhan dengan ujung sepatu. Untunglah saya bersama Fahmi di pendakian ini. Fahmi harus rela bersabar menunggu saya yang berjalan amat perlahan. Sedangkan yang lain sudah lebih dulu menunggu di depan. "Gak apa-apa, jalan duluan aja," seru kami. Saya masih berusaha berjalan sambil menahan rasa sakit. Namun karena ujung-ujung jari ini seperti bengkak, maka akhirnya saya memutuskan untuk melepas sepatu dan menggantinya dengan sendal. Usai memakai sendal dengan tetap mengenakan kaos kaki, kini saya bisa kembali berjalan dengan lancar. Kini posisi saya di depan, paling depan, diikuti oleh Widi, Usep, Asep, Panji, Bang Eps, Fahmi, dan Pak Sakri. Setengah berlari saya menuruni jalur ini dengan cepat. Bahkan cukup cepat untuk membuat mereka yang di belakang berlari sampai ngos-ngosan. "Stop! Jangan cepet-cepet apa nak? Kacir baik," seru Panji. "Tahu nih mentang-mentang kaki udah gagak sakit," sambung Bang Eps. Baiklah, saya menghentikan langkah. Tapi dengan saya ngebut tadi itu, membuat kami tidak terasa sudah sampai di pos 3. Waktu masih sore, langit belum gelap. Kami sepertinya bisa sampai base camp sebelum jam 8 malam. Setelah istirahat sejenak, kami melanjutkan perjalanan kembali. Kini perjalanan dari pos 3 menuju pos 2. Itu artinya kami telah kembali memasuki hutan belantara. Pohon-pohon besar itu kini seolah menyambut kedatangan kami kembali. Jalur yang semula normal, kini mulai dipenuhi semak belukar. Langit mulai tertutup rimbunnya pepohonan. Waktu menunjukkan pukul 4 sore, namun lebih gelap dari biasanya. Kami harus bergegas agar bisa sampai bawah sebelum larut malam. Hari mulai gelap. Cahaya matahari kini berganti dengan keremangan cahaya dari headlamp yang kami pakai. Entah sekarang jam berapa, sepertinya hampir jam 7 malam. Kami belum juga sampai di pos 2. Jalur terasa sangat panjang. Sejak langit mulai gelap, kami berjalan hampir tanpa mengeluarkan sepatah kata pun, kecuali kata break dan lanjut. Malam cukup hening, kegelapan kian pekat, karena cahaya bulan tertutup rimbunnya pepohonan. Namun keheningan malam itu tiba-tiba saja terpecahkan oleh suara Pak Sakri. "Pergi sana, jangan ikut-ikut," serunya. Mendengar itu, saya hanya saling pandang dan berbisik kecil dengan Widi dan Fahmi yang kebetulan berada di depan dan belakang saya. "Ada apa?" bisikku. Widi dan Fahmi hanya menggeleng-geleng. "Pergi, saya gak takut. Jangan ganggu-ganggu," ucap Pak Sakri lagi. Kini lebih sedikit berteriak. Sikap Pak Sakri ini membuat saya sedikit panik. Ada apa lagi ini? Pak Sakri berbicara dengan entah siapa. Apakah kami akan kembali diganggu oleh mereka yang tak terlihat? Entahlah, saya tak ingin memikirkannya. Ini bukan kali pertama kami diganggu makhluk gaib di pendakian kali ini. Namun tetap saja, tidak lantas menjadikan kami berani menghadapi mereka. Akhirnya kami memilih diam, tanpa banyak bertanya. Berjalan sambil menundukkan kepala sepertinya hal yang tepat untuk kami lakukan. Jam 7 malam, kami tiba di pos 2. Masih dengan sedikit bicara kami beristirahat sejenak, meneguk air minum dan memakan beberapa makanan ringan untuk mengganjal perut kami yang mulai keroncongan. "Jangan lihat ke belakang," ucap Panji tiba-tiba kepada saya dan Fahmi yang duduk tepat di hadapannya. "Kenapa, Panji?" bisikku penasaran. "Kunti, nak," jelasnya. Innalillahi, lagi-lagi si Kunti. Entah laki-laki atau perempuan, saya tidak mau mengetahuinya lebih dalam, cukup tahu saja. Sekilas, bayangan-bayangan gelap memang seperti memberi tanda bahwa mereka mengawati kami dari jarak yang cukup dekat. Saya mencoba menenggelamkan diri di bahu Fahmi, agar tidak terlihat mereka yang sedang kami bicarakan. Hutan ini benar-benar tidak menyajikan pemandangan lain, selain suasana mistis dan kegelapan. Kini malam kian terasa mencekam, dengan kembali terjadinya kejadian-kejadian aneh barusan. Pak Sakri yang berbicara sendiri, dan munculnya kuntilanak di pos 2 ini, kini kami sadar, perjalanan kami ke depan sudah pasti tidak sendiri lagi. Ada mereka yang tidak terlihat akan mengawasi dan menemani kami di sepanjang perjalanan turun malam ini. Entah makhluk apa lagi yang akan kami hadapi di depan, kami hanya mampu berdoa dalam hati,
agar Allah menjaga kami dari kemisteriusan malam ini. Kuntilanak itu seperti mengamati kami, namun seperti tidak ingin ambil pusing, kami tidak menghiraukannya. Biarlah selama makhluk itu diam saja, kami sepertinya tidak perlu khawatir. Kurang dari 10 menit kami berada di pos ini. Pak Sakri meminta kami bergegas karena perjalanan masih jauh. Kembali menapaki jalur, masih dengan posisi yang sama. Asep, Usep, Widi, saya, Fahmi, Bang Eps, dan Panji, serta Pak Sakri yang berada di posisi paling belakang. Tak beberapa lama Pak Sakri lagi-lagi berbicara sendiri. Kali ini saya melihat kepanikan di wajahnya. Sana, tuh ambil tuh, saya gak butuh. Ucap Pak Sakri, seraya melemparkan sesuatu. Kini saya tidak ingin banyak bertanya. Pura-pura tidak tahu sepertinya tindakan paling bijak saat ini. Gak usah ikut-ikut, tuh ambil sana, saya gak butuh. Serunya lagi. Pak Sakri terlihat marah pada seseorang. Namun lagi-lagi entah siapa. Walau terlihat marah, raut khawatir tak terelakkan dari wajahnya. Ambil tuh kemenyan begitu doang aja. Tambahnya sambil kembali melemparkan sesuatu. Kami tidak bertanya. Namun sepertinya Pak Sakri paham bahwa kami ingin tahu. Ada apa sebenarnya? Kenapa dari sebelum pos 2 sampai kami melewatinya, Pak Sakri bertingkah seperti ini? Itu, ngikutin gara-gara kemenyan saya bawa pulang. Jelasnya, entah makhluk apa yang dimaksud Pak Sakri yang mengikuti kami saat ini. Yang pasti setelah mendengar itu, kini doa-doa tak putus dari mulut kami. Tak beberapa lama, setelah Pak Sakri reda dari amarah dan lemparan kemenyan, kini Pak Sakri kembali disibukkan oleh makhluk lain. Saya pindah ke depan. Ucapnya tiba-tiba. Spontan raut wajah panik terlihat dari wajah Panji dan Bang Eps. Karena artinya sekarang merekalah yang berada di posisi paling belakang. Ada anak kecil di atas tas Widi, bisik Panji. Sedikit tercengang, saya berjalan tepat di belakang Widi. Tapi saya tidak melihat siapa-siapa di sana. Entahlah, kini saya sendiri bingung. Perasaan seperti apa yang saya rasakan? Panik mungkin. Tapi selama makhluk itu tak terlihat saya, sepertinya masih cukup tenang. Pak Sakri berlalu ke depan, dengan membawa sebatang pohon kecil yang digunakan untuk menopang sekaligus membuka jalan, karena memang jalur ini sangat penuh dengan semak belukar. Perpindahan posisi Pak Sakri bertujuan untuk menjaga, agar sesuatu hal yang tidak terjadi pada Widi, yang kini sedang dalam keadaan haid yang memang disukai oleh para makhluk gaib. Kami berjalan, kini tanpa bicara sedikit pun, kecuali ada hal yang benar-benar penting. Bayangan-bayangan sosok anak kecil yang berada di atas tas Widi tidak saya hiraukan lagi. Gelapnya malam membuat keadaan kian mencekam. Jalur yang kami lalui masih sama, jalan setapak, yang kanan kirinya penuh pepohonan dan semak belukar. Di tengah keheningan, tiba-tiba saya mendengar suara gemerisik dari semak-semak. Ternyata benar, ada sesuatu di sana. Makhluk kerdil mirip Smegol di film Lord of the Rings melompat-lompat di samping kami. Ia asik melompat ke kanan dan ke kiri bermain di semak-semak yang seolah menjadi area bermain baginya. Makhluk apa lagi ini? Gumamku dalam hati. Kini mataku tak sanggup lagi melihat ke depan. Hanya menunduk dan melihat langkah kaki ini saja yang bisa saya lakukan. Namun, mata manusia ini biasa tetap saja dapat melihat makhluk kerdil itu. Sesekali makhluk itu berhenti tepat di pinggir jalur yang pastinya akan kami lewati. Mata ini terpejam ketika sosok kerdil itu terlihat mematung menunggu kedatangan kami. Doa tak putus dari mulut ini, seraya memohon keselamatan dari perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pikiran saya berkecamuk. Bagaimana kalau makhluk kerdil itu tiba-tiba saja melompat kepada kami? Atau menarik lengan ini ketika melintas di hadapannya. Jarak saya dengan makhluk kerdil tersebut tidak lebih dari 1 jengkal. Saya melewatinya. Syukurlah tidak terjadi apa-apa. Makhluk itu tetap terdiam di sana dan kembali melompat di semak-semak. Seperti tidak mau pergi, makhluk kerdil itu terus membuntuti kami hingga pada suatu titik kami terhenti. Sebuah suara mengagetkan kami.
terdengar sangat jelas, dekat sekali seperti ada di hadapan kami. Kami menengadah, mencari sumber suara itu, namun hanya kekosongan yang kami dapat. Bisik-bisik di antara kami. Suara apa itu? Usep mendengarnya seperti suara domba, namun terdengar juga seperti suara ringkih kuda. Sedangkan saya mengira itu tawa kuntilanak. Sejenak kami saling pandang. Kami tahu, kami memiliki pertanyaan yang sama. Makhluk apa lagi yang kami hadapi sekarang? Manusia kerdil yang tadi mengikuti kami sudah tidak ada lagi. Kini kami dihadapkan oleh makhluk gaib yang lain. Tak sadar kami terpaku cukup lama. Usep menyadarkan kami. Dengan teriakannya memberitahu, di depan kami adalah pos 1. Guys, di depan pos 1. Mendengar itu kami bergegas, sambil tetap membawa sekelumit pertanyaan dalam hati tentang apa yang terjadi di sini. Namun tahan, kami masih di sini. Tunggu sampai kami menjauh dari tempat ini. Tanah lapang yang tidak begitu luas terhampar samar di hadapan kami. Lagi-lagi karena gelapnya malam, semua tak terlihat dengan jelas. Duduk dan menunduk sambil sedikit mengatur nafas. Kami beristirahat dengan sedikit rasa was-was. Syukurlah, ini sudah pos 1. Itu artinya tidak lama lagi kami akan sampai. Kita lewat jalur lain aja, jangan lewat jalur yang pas naik. Bahaya kalau udah malam gini, takut licin, apalagi habis hujan. Ucap Pak Sakri. Memang ketika naik, kemarin kami menyeberangi sebuah sungai kecil penuh batu berlumut. Jelas menandakan jarang sekali ada orang yang melintas. Kami yang tidak tahu apa-apa langsung mengiyakan. Yang penting kami selamat. Perjalanan dilanjutkan. Jalur yang kami lewati kini memiliki pepohonan yang lebih kecil namun tetap menjulang tinggi. Jalannya cukup besar, tidak setapak lagi seperti jalur-jalur sebelumnya. Letak pepohonannya tidak begitu rapat, cukup berjarak antara satu dan lainnya. Waktu menunjukkan pukul 8 malam. Masih cukup sore sebenarnya, namun tidak berlaku di tempat seperti ini. Tetap sepi dan mencekam. Sedikit rasa lega terasa di hati kami ketika kami mendengar suara musik di kejauhan. Samar-samar namun pasti kami semua mendengarnya. Lah, ada suara dangdutan. Berarti kita udah di bawah ya? Udah dekat ke desa kali. Apa ada yang hajatan? Tanyaku. Entah apa yang ada di pikiran saya sampai bisa menyimpulkan seperti itu. Yang lain pun seperti mengaminkannya. Iya, di bawah udah desa kali ya. Makanya kedengeran sampai sini. Jawab yang lain. Berarti sebentar lagi kita sampai dong. Alhamdulillah. Suara kami terdengar sumringah. Itu artinya kami akan segera lepas dari cengkeraman jalur ini. Namun tidak dengan Pak Sakri, yang sejak tadi hanya terdiam mendengarkan kami. 3 jam sudah kami berjalan tanpa beristirahat. Kini waktu menunjukkan pukul 10 malam. Terlepas 2 jam sudah sejak kami mendengar suara musik tadi. Namun tidak ada tanda-tanda sedikit pun akan kami sampai di sebuah desa atau perkebunan milik warga. Kami justru seperti kembali masuk hutan. Pohon-pohon tinggi kembali menyapa. Kali ini dengan semak belukar yang tingginya melebihi kepala kami. Rasa lelah kian berlipat. Tak ada tempat untuk beristirahat. Kaki ini sangat lelah. Fahmi Panji mulai merasakan sakit pada kakinya. Untunglah saya tidak. Kaki ini masih bisa berjalan dengan baik. Kami harus sedikit memperlambat langkah kami. Namun Pak Sakri meminta kami untuk bergegas karena hari sudah semakin larut. Headlamp hanya ada beberapa yang menyala. Makin memperlambat langkah kami. Saya harus menuntun Fahmi yang kakinya kian terasa sakit. Begitu juga dengan Bang Eps, yang kini harus menuntun Panji. Semak-semak ini sempat membingungkan. Jalur tidak terlihat dengan jelas. Untunglah Pak Sakri sepertinya sudah hafal dengan jalur ini. Putar balik. Seru Pak Sakri. Oh tidak, ternyata Pak Sakri pun tidak begitu mengenal jalur ini. Pikir saya. Kurang ajar, orang disasar-sasarin. Ucap Pak Sakri kesal. Harusnya lewat sini. Kurang ajar itu setan. Gerutunya. Ya, ternyata makhluk-makhluk gaib tersebut belum puas mengganggu kami. Jalur yang tadinya 1 kini menjadi 2, dan kami mengambil jalur yang salah. Untunglah Pak Sakri segera menyadarinya. Kami kembali masuk hutan.
kembali menapaki jalan setapak. Tiba-tiba Asep dan Usep menghentikan langkahnya. Hampir saja kami bertabrakan karena saya tidak melihat mereka berhenti. Maklum, sepanjang jalan perjalanan, sejak kejadian-kejadian tadi, saya tidak berani melihat ke depan. Hanya berani menundukkan kepala dan sesekali menengok ke belakang untuk membantu Fahmi berjalan. Ada apa kok berhenti? Tanya Panji dan Bang Eps bersamaan. Gak tahu, jawabku. Sep, ada apa? Tanyaku kini pada Usep. Usep, Asep, dan Widi hanya menggeleng sambil melemparkan pandangnya ke arah Pak Sakri. Pak Sakri terlihat mendatangi sebuah pohon. Bukan pohon besar, hanya pohon berukuran sedang yang dikelilingi semak belukar dan tumbuhan lain di sekelilingnya. Sama layaknya pohon lain di hutan ini. Kula nuwun, kula badhe izin. Niki kula damel sekeluarga kula saking Jakarta. Tolong izinkan lewat. Sampean boten nopo-nopo kok. Sampean boten enten maksud nopo-nopo. Sampean tensi dolanan. Tolong boten diganggu. Permisi, kami ini cuma numpang lewat. Tolong jangan diganggu. Ini semua masih keluarga dari Jakarta. Mereka kesini gak ada maksud apa-apa kok. Cuma sedang main-main saja. Tolong diizinkan lewat, jangan diganggu. Ucap Pak Sakri pada pohon itu. Kami hanya bertegun melihatnya. Saya pribadi ini kali pertama menyaksikan kejadian seperti ini. Seseorang berbicara kepada sebuah pohon, hal yang sangat aneh untuk kami. Pembicaraan berlangsung cukup lama. Sepertinya sang penghuni tidak dengan mudahnya mengizinkan kami keluar dari hutan ini. Setelah kurang lebih 10 menit, dan dalam ketegangan ini kami pergunakan juga sebagai waktu kami untuk mengatur nafas. Akhirnya Pak Sakri meminta kami melanjutkan perjalanan. Sepertinya sang penunggu pohon telah mengizinkan kami untuk pergi dari sini. Dengan kembali mengatur barisan, kami bergegas kembali menapaki jalur ini. Dalam hati ingin sekali menoleh ke arah pohon yang diajak bicara tadi. Namun hati ini tak seberani keinginan. Lebih baik menunduk saja dan segera berlalu dari tempat ini. Sejak kejadian barusan, kini perjalanan kami berlangsung normal. Semua lancar tanpa hambatan. Jalur terlihat jelas dan tidak butuh waktu berjam-jam kami sudah sampai di perkebunan milik warga. Kami ambruk terduduk sambil mengucap syukur. Alhamdulillah ya Allah, akhirnya. Teriak kami seraya melabuhkan tubuh ini di sisa lahan sempit di pinggir kebun ini. Sampainya kami di sini, seperti kami baru kembali ke kehidupan nyata. Seperti kembali menemukan peradaban manusia, di mana sepanjang malam tadi kami seperti berputar-putar entah di mana. Cukup lama kami terdiam, terduduk di perkebunan bawang milik warga. Tenaga kami sungguh terkuras habis. Kini waktu menunjukkan pukul 1 pagi. Itu artinya 5 jam perjalanan turun kami dari pos 1. Padahal hanya butuh waktu 1-2 jam perjalanan normal. Kami meluruskan kaki-kaki ini sambil bertumpu di carrier masing-masing. Sambil sedikit bercanda membicarakan tentang kejadian malam ini, namun tak banyak yang kami utarakan karena kami sadar kami masih di sini, dekat dengan tempat mereka berdiam diri. Akhirnya dengan tenaga yang tersisa, kami kembali melanjutkan perjalanan. Rumah Pak Sakri yang menjadi tujuan akhir kami masih berjarak cukup jauh dari sini. Kami masih harus melewati sawah dan kebun karet milik warga. Panji dan Fahmi yang sudah sangat kelelahan serta sakit di kakinya yang kian menjadi, sempat tidak mau berjalan lagi. Namun kami tidak mungkin bermalam di sini. Dengan sedikit memaksa, akhirnya mereka mau berjalan kembali. Panji dan Fahmi dipapah oleh Bang Eps serta Bang Asep, dan Usep dibantu oleh Pak Sakri yang kini membawa carrier Panji. Pukul 1:30, setelah melewati ganggang sempit, akhirnya kami sampai di rumah Pak Sakri. Lega rasanya, senyum sumringah terpancar dari wajah kami. Ya Allah, rasanya seperti menemukan mata air di tengah gurun pasir. Kini kami bisa bersekam membersihkan diri, lalu beristirahat tidur nyenyak malam ini. Keesokan paginya, pagi-pagi sekali kami sudah dijemput oleh mobil pickup yang akan membawa kami ke tempat pemandian air panas Guci, di mana lewat jalur inilah seharusnya kami mendaki kemarin.
Setelah berbincang-bincang dan mengucapkan terima kasih kepada Pak Sakri dan keluarga yang sudah banyak berjasa menolong kami di pendakian kali ini, kami pamit. Tidak lupa kami mengabadikan pertemuan kami dengan Pak Sakri dan keluarga, karena bersama beliaulah kami memiliki momen mendaki gunung yang luar biasa. Setelah berpamitan, sekitar jam 7 pagi kami berangkat. Sesampainya di tempat pemandian, kami langsung memilih tempat untuk kami membenamkan diri di air hangat, mengendurkan otot-otot yang tegang dan menghilangkan rasa lelah. Usai berendam, kami memanjakan perut dengan menyantap sate ayam dan sate kambing muda di sebuah rumah makan sederhana. Disinilah kami sedikit bercerita, mengulang kisah-kisah di atas gunung sana. Sambil bercerita, kami pun mengambil beberapa gambar di tempat ini. Usai berfoto-foto, kami teringat foto aneh yang tertangkap oleh kamera Fahmi ketika di goa. Kami ingin memastikan sekali lagi, sosok apakah yang ada di dalam foto tersebut. Namun berkali-kali kami mencarinya. Foto itu sudah tidak ada lagi, hilang dengan sendirinya. Mengetahui itu, kami hanya saling pandang tanpa memperpanjang pembicaraan. Usai memanjakan diri, kini tiba saatnya kami kembali ke rumah masing-masing. Elf yang kemarin mengantar kami, kini sudah kembali terparkir di sini untuk mengantar kami pulang. Di sepanjang perjalanan, ketika kami rasa sudah cukup jauh dari kaki Gunung Slamet, kami baru berani bercerita tentang apa yang dialami oleh diri kami masing-masing secara gamblang. Bahwa sebenarnya, Panji melihat ada 3 orang anak kecil bertengger di atas tas ransel Widi, karena Widi membawa pembalut bekas pakainya. Selain itu, ternyata hanya saya, Widi, dan Fahmi yang melihat makhluk kerdil itu melompat-lompat di semak-semak dan berdiri di pinggir jalur. Bang Eps hanya mendengar suaranya saja tanpa bisa melihatnya. Ketika di rumah makan, Usep, Asep, Widi, dan Panji, telinganya terasa panas ketika membicarakan sosok anak kecil di tas Widi, sambil melihat foto-foto yang hilang di kamera. Suara musik yang kami dengar di atas, bukannya suara musik dari rumah warga, namun merupakan gending gamelan yang jika saya baca, itu merupakan tanda bahaya, bahwa kami bisa saja masuk ke alam lain. Namun lagi-lagi alhamdulillah, kami selamat, berkat lindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, pemilik alam semesta beserta isinya. Itulah sekelumit kisah kami, Gunung Slamet via jalur Dukuh Liwung, memberikan kesan tersendiri pada pendakian kami kali ini. Semoga apa yang terjadi pada kami dapat dijadikan pembelajaran, dan ada hikmah yang bisa diambil. Terima kasih Nina Fitriana yang sudah mengizinkan saya untuk membawakan cerita ini. Jika ada salah mohon dimaafkan. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.